Hai pemirsa, selamat datang kembali. Ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih pemirsa. Saya ditemani oleh teman saya yang cantik banget. Namanya Ibu Felicia Gautama. Wih, tapi Anda nggak boleh lihat cantiknya doang. Ternyata dia juga orang yang hebat. Karena ternyata Ibu Felicia ini Vice President Business Development dari Travelio. Halo Bu Felicia, apa kabar? Baik Bu Natali. Thank you banget. Iya, sehat-sehat. Amin, sehat. Thank you udah diundang nih kemari untuk ngomongin tentang bisnis Lafaya dan Travelio ya. Betul. Nah, jadi gini, ada pepatah dari Warren Buffett nih. Saya baca dulu pepatah dari Warren Buffett. Warren Buffett mengatakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Indonesianya, kalau kamu nggak tahu caranya untuk tetap dapat duit pada saat kamu tidur gitu kan, kamu harus kerja sampai tua nanti. Nah, kan kita nggak mau ya udah tua tetap kerja terus. Nah, karena itu di sini ini kita mau bahas tentang passive income nih. Ya. Nah, memang sih passive income itu kita akan dapatkan setelah kita memiliki active income. Jadi, apa sih itu passive income? Sebenarnya passive income itu adalah income atau penghasilan yang masuk ke dalam kantong kita tanpa kita harus kerja terlalu aktif. Bahkan waktu kita tidur pun uang itu masuk. Nah, bedanya dengan active income, kalau active income Anda harus kerja nih per jam, setiap hari, office hour, bahkan sampai malam, baru Anda dapatkan income atau penghasilan itu. Memang sih semua orang di awal tidak bisa langsung dapat passive income nih. Semuanya berawal dari active income. Nah, sekarang ini mungkin Anda kan active income yang ada yang dagang di toko ya, ada yang bekerja di kantor, ada yang punya perusahaan. Nah, tetapi ingat, setelah sudah dapat income itu harus segera cepet-cepet diubah jadi passive income. Salah satu yang bisa membuat passive income adalah jika kita memiliki properti. Tapi kalau cuma punya properti doang, bisa jadi kita expand ya Bu ya. Benar. Kalau properti itu tidak disuruh kerja. Oh iya dong. Masa punya propertinya disuruh diam-diam Anda yang kerja? Ya kan? Salah, itu salah. Salah, betul. Propertinya yang harus kerja, Anda yang harus diam-diam. Nah, jadi di sini ini kita mau ngomong nih sama Travelio, gimana sih caranya bikin properti kita yang bekerja. Nah, di sini Travelio jagonya. Nah, sebelumnya boleh terangin dulu Travelio itu apa ya? Mungkin ada pemirsa yang mungkin belum tahu nih Bu Felicia nih. Oke, jadi Travelio ini sebenarnya brand operator ya dari Surya Semesta Internusa. Kita masih satu grup dengan Surya Semesta Internusa. Secara brand operatornya itu di bawah langsung dari PT Horizon Internusa Persada. Ya, kita sudah actively untuk mencari pemilik unit yang spesifiknya ini kita ngomong apartemen, bentukan apartemen. Jadi pemilik unit apartemen yang memang memiliki apartemen tersebut sehingga kita bisa mengoperasikan apartemen tersebut untuk menjadi mesin uang, Bu Natali. Jadi bukan hanya disewakan secara tahunan, tapi kita juga akan menyewakan itu, memasarkan itu secara harian, bulanan, dan tahunan. Jadi untuk mendapatkan, kita ngomongin tadi investasi ya Bu Natalia. Yes. Jadi kalau investasi properti itu kan kita ngomongin satu capital gain, kedua kita ngomongin rental yield. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan ngomongin capital gain, kita kan ngomongin kalau property investment itu jangka panjang. Tapi untuk sampai ke sana, sampai nanti kita menjual, kita pikirin untuk rental yield tersebut. Yes. Nah, gimana caranya untuk mengoptimalkan mendapatkan nilai rental yield yang maksimum itu adalah dengan menyewakan secara harian, bulanan, dan tahunan. Jadi kita tidak membatasi hanya spesifik ke tahunan, tidak spesifik ke bulanan, tidak spesifik ke harian. Kita open for all market, jadi kita memberikan hasil yang optimum untuk rental yield tersebut. Bu, tadi bilang apartemen, Travelio memilih apartemen. Nah, kenapa apartemen? Karena kebetulan nih Lafaya itu apartemen di Bali gitu kan. Nah, kita harus tahu kenapa sih Travelio maunya apartemen. Nah, boleh kasih tahu kenapa alasannya apartemen? Oke, karena apartemen sendiri ini sifatnya sangat dinamis ya. Kita kalau compare dengan rumah, banyak sekali kalau rumah itu banyak perawatan, maintenance-nya jauh lebih besar. Ya, kita ngomongin satu rumah ada aja lah 1 tahun perawatannya cukup banyak. Kalau di apartemen itu kita melihat memang apartemen ini sudah menjadi kebutuhan untuk rumah tinggal, bukan cuman untuk leisure, tapi untuk rumah tinggal juga mereka memilih apartemen. Size-nya compactnya, size-nya cukup decent, fasilitas, tambahan fasilitas yang ditawarkan. Karena kalau di rumah itu spesifik kita bergantung terhadap unit sendiri.
ya kan? Diberikan apa nih waktu kita menyewa rumah itu, ada fasilitas kolam renang kah? Nggak ada. Ya kan, tapi kalau di apartemen biasanya pada saat orang menyewa apartemen yang mereka butuhkan itu fasilitasnya, ada swimming pool, misalkan ada gymnya, terus ada building managementnya yang akan membantu untuk maintenance dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi salah satu faktor supporting dari Travelio kenapa memilih apartemen seperti itu, karena memang apartemen kita cukup melihat banyak diminati untuk bisa disewakan secara harian, bulanan dan tahunan. Kalau rumah mungkin agak susah ya, kalau mau sewain harian tuh mungkin nggak banyak orang yang berminat karena kan nggak ada fasilitas pendukungnya. Kalau di apartemen kita bisa buka open for all, harian, bulanan dan tahunan. Berarti udah bener nih kalau misalkan Anda membeli investasi propertinya di apartemen Lafaya di Bali. Nah, terus kalau kita ngomong untuk disewa-sewakan harian, mingguan atau bahkan bulanan atau tahunan, pastinya kan kalau di tempat wisata ini lebih potensinya lebih besar untuk mereka sewain harian. Nah, begitu nggak kalau misalnya dari Travelio? Oke, kalau dari Travelio sendiri memang sekarang kita bilang market daily itu pasti paling banyak. Ya, merajai lah kalau kita ngomong secara daily pasti paling banyak. Tapi balik lagi tergantung, semua itu tergantung proporsi dari harganya. Ya, kalau kenapa banyakan harga daily yang masuk ya, karena mungkin harga daily dia cuma stay beberapa hari. Kalau misalkan dia stay bulanan mungkin nggak masuk, karena kenapa? Harga daily dikali 30 itu jadi sangat mahal. Nah, kalau di Travelio ini kita menetapkan struktur pricing yang berbeda-beda nih Bu. Kalau untuk daily dan monthly dan yearly itu kita menerapkan sistem harga yang berbeda-beda, sehingga pada saat memang ada penyewa atau tenant bulanan seperti expat atau kita lihat orang-orang yang mau work from home di Bali atau segala macam ya, jadi nanti tuh mereka bisa menggunakan struktur pricing yang sesuai, bukan harga daily dikali 30, tapi memang mereka bisa pilih untuk harga bulanan ataupun harga tahunan. Jadi dinamis ya. Dinamis, betul. Oke. Jadi memang nih kalau kita misalkan memiliki apartemen di Bali, tentu pangsa pasar harian ya banyak ya. Karena kan turis ya, mau cuma mungkin di Bali 5 hari, 3 hari. Tapi sekarang ini di Bali juga banyak expat yang tinggal di Bali, apalagi ada digital nomad nih, di mana banyak banget turis-turis atau orang asing yang tinggal di Bali ini itu bisa bulanan bahkan tahunan. Nah, jadi memungkinkan juga karena ternyata Travelio harganya adaptif banget untuk sewa bulanan, bahkan untuk sewa juga tahunan. Nah, ini kalau misalkan pembeli apartemen Lafaya terus mau titip ke Travelio, ini sangat bisa ya? Bisa banget, karena memang kebetulan ini project satu-satunya Travelio memang sudah bekerja sama untuk di Bali. Jadi ini eksklusif for Lafaya, ya we can say itu ini memang kita buka. Jadi minimum untuk 50 pendaftar pertama ya Bu ya, kita akan memberikan juga nanti mungkin Bu Natalia akan memberitahukan untuk informasi spesialnya untuk 50 pendaftar tersebut. Jadi kalau nanti Anda sudah membeli properti di Lafaya, itu akan langsung bisa diregistrasikan ke Travelio Property Management supaya kita bisa pasarkan secara eksklusif unit Anda. Ya, jadi mungkin penasaran gimana caranya Travelio Property Management untuk memasarkan ya. Jadi cakupan layanannya tuh seperti apa? Kalau saya stay di unit masih bisa apa enggak? Karena kan tujuan orang kalau misalkan membeli apartemen atau properti di Bali, pasti mereka selain mau mendapatkan rental yield sebisa mungkin, mereka juga pada saat liburan mereka masih mau stay di sana, Bu. Ya kan? Properti punya sendiri, apartemen. Jadi mereka nggak perlu bayar lagi kan? Kalau di sini bagusnya adalah memang Travelio Property Management itu bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Jadi kalau Anda udah beli properti di Lafaya, Anda kan nggak mungkin tinggal di Bali terusnya. Pasti kan Anda juga beraktivitas di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi pada saat Anda tidak menggunakan unit di Bali, kita yang akan membantu memasarkan. Tapi kalau Anda mau stay di Bali, nanti Anda memiliki kuota sebesar 18 hari selama 1 tahun untuk mereka menginap tanpa dikenakan biaya untuk sewa tentunya. Jadi memang owner itu nanti akan memiliki kuota per masing-masing unitnya tersebut selama 18 hari per tahun, dapat digunakan untuk stay di unitnya tersebut tanpa di-charge untuk room rate-nya, Bu Natali. Wah, pembeli Lafaya kalau bekerja sama dengan Travelio dapat 18 hari. Terus apalagi sih fitur-fitur atau kelebihan-kelebihannya? Kelebihan yang paling utama di Travelio Property Management tentunya satu, kita akan bicarakan mengenai networking ya Bu ya. Karena saya ngomongin secara detail dulu deh, gimana cakupan servisnya dari awal sampai akhir. Pertama, check-in. Kita akan bantu pengurusan untuk check-innya, ya. Check-out kita juga yang akan bantuin, Bu. Jadi check-in, check-out, pemasaran untuk marketing secara menyeluruh, domestik ataupun internasional itu akan dibantu oleh Travelio Property Management, ya. Cleaning unit itu juga akan dibantu oleh Travelio Property Management. Video,
foto maintenance dari unit yang diperlukan, misalkan pada saat ada tamu, misalkan ada kebutuhan apapun, itu akan dilakukan oleh tim Travelio Property Management. Jadi bayangkan satu paket yang cukup lengkap, saya rasa dari A to Z itu akan dihandle semua oleh Travelio Property Management. Jadi Anda nggak perlu bayar satu unit satu orang khusus untuk jagain. Bener. Jadi bayangin kalau misalkan dulu banyak banget yang beli investor, mereka beli satu villa, setiap bulannya ada fixed cost yang dikeluarkan. Kalau di Travelio Property Management, basically kita tidak ada fixed cost. Ya, jadi kalau misalkan unit Anda tidak ada production, kita kan based on sharing profit commission, Bu. Jadi kalau memang tidak ada production, basically tidak ada yang harus diberikan oleh pemilik unit kepada Travelio Property Management. Jadi benar-benar very transparent, dan salah satu benefit yang paling utama adalah Leo Partner Application, di mana memang aplikasi ini, Bu, sengaja kita develop itu hanya untuk pemilik unit yang bergabung di Travelio Property Management. Jadi kalau misalkan pembeli di Jakarta, pembeli di Surabaya, mau monitor Bali gimana ya, susah. Jauh gitu, komunikasi ribet, apa segala macam ya kan. Apalagi di Medan, di Makassar. Betul. Ada loh pembeli kita dari Papua loh. Benar. Jadi kalau misalkan kondisi lokasi Anda jauh di sana, Anda nggak usah khawatir, karena basically hanya one click away, Anda masuk melalui username dan password Anda di dalam Leo Partner Application, Anda bisa langsung memonitor unit Anda secara day to day-nya. Jadi misalnya ada tamu check in, ada tamu check out, situ semuanya akan masuk ke dalam notifikasi inbox Anda untuk future booking dan laporan bulanan, transaksi yang terjadi selama 1 bulan untuk pelaporan Anda nantinya. Itu semua akan ada recordnya di dalam Leo Partner Application, Bu. Jadi sangat lengkap. Dan kalau misalkan mau nanya-nanya nih, misalkan Bu, itu unit saya kemarin udah terisi nih bulanan, itu gimana ya untuk pembayaran listrik, air dan sebagainya, itu bisa langsung chat aja di dalam Leo Partner Application, karena sudah ada owner representative yang akan menjawab semua pertanyaan Anda. Berarti semuanya di sini ya, di semuanya handphone ya? di dalam handphone, betul. Anda cuma perlu masukkan username dan password Anda, khusus untuk pemilik unit yang bergabung di Travelio Property Management. Benar-benar semuanya akan dapat dilihat cuma one click away. Jadi kalau misalnya dapat income juga di sini bisa kelihatan. Semuanya di sana, betul. Jadi keren banget. Nah, ini memang yang disebut dengan passive income ya. Karena kalau kita punya properti, bener banget itu, kita punya properti jauh, harus ada ya mas-mas yang jagain biasa kan ya. Terus juga kadang aduh kalau bocor, AC-nya rusak, pusing loh. Nah, kalau Travelio gimana nih? Misalkan apartemennya ini ada sesuatu, itu pemiliknya nggak harus ke sana kan ganti spray gitu kan. Aduh abis tamu satu malam ini selesai, besok mau tamu lain kan harus cuci spray. Nah, benar. kalau ini gimana nih di Travelio nih? Ini yang kita percaya gini ya, pemilik unit yang mempercayai Travelio Property Management, kita percaya tuh semua yang udah beli properti ini kan investor, Bu. Investor ini kan pasti punya kesibukan. Ya kan? Mereka sibuk untuk even itu maksudnya wira swasta, karyawan dan lain dan sebagainya. Basically fokus aja sama pekerjaan, aktivitas di Jakarta atau tempat dimanapun Anda berada. Keep on making money, keep on investing. After you invest, then you provide the property to us. Jadi biar kita handle semuanya. Nanti kalau misalkan ada keluhan atau apapun, itu kita yang akan handle dulu on behalf of owners. Jadi nggak usah yang namanya kita ngomong, ada tamu masuk, misalnya kita bilang, oh ini lampunya perlu diganti, masa kita harus repotin owner, Bu? Nanya, Bu ini kita boleh ganti ya, kita akan proses dulu terlebih dahulu, nanti semua akan ada reportnya di dalam monthly statement, sehingga very transparent, owner tidak perlu khawatir lagi, semua itu akan ada recordnya di dalam monthly statement atas semua pendapatan dan pengeluaran yang terjadi atas unit Anda. Kalau misalkan nggak ada pengeluaran apapun, basically ya tidak akan ada catatan untuk pengeluaran tersebut di dalam monthly statement ya, Bu Natali. Dan profesional ya, dimana kalau penggantian apa itu ada statementnya, ada bondnya dan semuanya. Jadi pembeli atau investor ini, pemilik unit ini tenang. Karena unitnya juga dirawat dengan baik, diurusin sama Travelio. Pokoknya yang kita tahu adalah lihat income masuk di sini ya. Betul. Yang paling penting seru itu banget itu loh. Setiap tanggal 15 Bu Natali. Dapat duit ya? Setiap tanggal 15. Kalau orang kan biasa gajian tanggal 25 gitu ya, tanggal 30 atau tanggal 1. Ini tanggal ajaib kita tuh biasanya owner tuh nunggu tanggal 15. Tanggal 15 ya. Jadi pokoknya setiap transaksi tanggal 1 sampai 31 bulan berjalan itu akan ditransfer, itu paling lambat di tanggal 15. Jadi Anda cukup melihat ke dalam Leo Partner Application, lihat dulu nominalnya ada berapa. Misalkan di bulan tersebut Anda mendapatkan tamu tahunan,
misalkan di unit Anda yang satunya lagi, let's say dia beli beberapa unit di Lafaya ya Bu Natali. Jadi unit yang satu kesewa tahunan misalkan, unit yang kedua kesewa bulanan, unit ketiga sewa harian. Ya itu akan berbeda-beda reportnya, akan disesuaikan dengan harga yang mana nih yang dipilih oleh si penyewa tersebut. Itu akan ada report yang berbeda-beda untuk setiap reportnya. Jadi kayak kita memiliki hotel loh. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kalau kita memiliki hotel zaman sekarang, beli satu gedung hotel ya berapa duit gitu kan. Nah, dengan kita membeli unit apartemen di Lafaya, walaupun Anda cuma beli satu unit, berarti Anda memiliki hotel satu kamar. Betul. Yang dioperasikan oleh Travelio. Kalau ada tambahan lagi, mau tambah, boleh ya beli 5 unit semuanya kasih ke Travelio, boleh ya? Boleh banget. Berarti seperti memiliki sebuah hotel yang memiliki 5 kamar. Wah, jadi sekarang siapapun Anda sudah bisa memiliki hotel dan memiliki bisnis hotel. Nah, sebagai informasi nih pemirsa, kalau Anda membeli unit Lafaya yang lagi promo hanya 50 unit pertama ini, kita sudah include fully furnished standar Travelio. Jadi udah ini loh, udah apartemennya udah keisi standar Travelio. Nah, jadi tinggal Anda setelah beli udah fully furnished, tinggal Anda serahkan ke Travelio. Anda pun tetap kerja, kata Ibu Felicia, tetap kerja, tetap cari duit, pokoknya tetap fokus sama kerjaan. Habis itu invest lagi tanggal 15 cek handphone gitu kan. Langsung ambil, duitnya langsung bisa diambil langsung ya? ke transfer. Oh, ke rekening saya gitu, Iya. ke rekening pemilik unit ya? Ini jadi bukan pakai sistem withdraw ya Bu ya, bukan disimpan dulu di account terus di withdraw kalau misalkan itu nunggu lagi waktu idle time berapa lama, enggak. Jadi setiap ada transaksi, selama unit Anda ada transaksi, otomatis itu Anda kekirim report, definitely udah kekirim ke dalam bank account yang memang pada saat kita perjanjian kontrak nanti ada masing-masing detail dari bank account tersebut Bu Natali. Keren. Jadi benar-benar kita ikutin nasihat Warren Buffett, kita tidur pun unit kita lagi disewakan, Travelio yang kerja. Itu kan kita tidur aja. Karena begini menariknya Bu Natali, kalau Anda cuma punya satu unit, bayangkan kalau Anda yang melakukan operational by yourself. Ya, bayangkan kalau misalkan Anda punya satu unit, bagaimana cara Anda memaksimalkan potensi untuk pemasaran tersebut. Benar. Karena gini, you punya satu unit, you mau masukin di travelio.com satu, you mau masukin di channel-channel lain satu. Bagaimana kalau misalkan terjadi last minute, double booking dan lain sebagainya, itu repot ya Bu? Gimana ya? Karena cuma punya satu unit, Anda tidak punya ratusan. Benar. Yang memudahkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Di Travelio kita kita menyediakan untuk channel manager di mana nanti memang unit-unit itu akan kita pasarkan. Pada saat itu udah tersewa untuk harian, bulanan dan tahunan, itu otomatis akan close allotment dan kita akan bisa pasarkan untuk yang lainnya lagi. Jadi itu lebih memasarkannya secara maksimal. Kalau Anda melakukan sendiri itu hanya bisa satu. Karena begitu terbooking Anda harus matiin di sana. Yang di channel B, channel C itu kalau misalkan Anda salah akan terjadi double booking dan lain sebagainya. Diomelin orang, betul. Bener. Dan nama kita kurang bagus juga, lagi pula kan nggak setiap saat kita begini, kita tahu dari mana sewa yang mana. Nah, kalau misalnya diserahkan ke Travelio yang urus. Nah, ini juga bagus ini tentang network. Kalau misalkan saya punya apartemen satu lah di Bali, ya kan? Kalau saya nggak serahkan ke Travelio, biasanya saya serahkan ke agen-agen atau bahkan saya sewa-sewakan sendiri. Nah, kalau kita sewa-sewakan sendiri, seberapa banyak sih teman kita? Dan seberapa banyak teman kita yang kebetulan tiap hari ke Bali? Kan kayaknya nggak ada kali ya, jarang. Nah, tetapi dengan Travelio kita bisa namanya memakai network Travelio. Nah, boleh kasih tahu nggak potensi network Travelio itu seperti apa nih? Kita akan pasarkan di channel online dan offline Bu pastinya. Dan kita udah ada juga channel untuk networking dengan agent. Jadi kita bisa melalui online, offline ataupun dari agent corporate yang kerjasama dengan kita dan juga channel corporate kita sendiri ya. Jadi kita ada corporate yang memang sudah melakukan penyewaan secara rutin atau bulanan melalui Travelio. Jadi kita melakukan ekspansi untuk area Bali ini. Salah satu yang kita bisa tawarkan juga ke bagian corporate kita, apakah mereka pada saat nanti expatnya ataupun pekerjanya itu mau training di Bali ataukah memang lagi mau ada acara gathering dan apa segala macam, kita bisa bantu menawarkan melalui channel-channel tersebut. Jadi domestik, international, dan channel yang lain semuanya kita coba Bu. Kita maksimalkan. Oke, berarti dengan kita kasih ke Travelio yang mencari network, yang memiliki banyak network ini. Nah, kalau boleh tahu berapa pembagian nih dari Travelio dan juga dengan owner? Oke, ini menarik nih. Kalau misalkan ini kan kita tadi sewakan untuk harian, bulanan, tahunan ya Bu Natali ya. Benar. Jadi kalau untuk harian kita mulai starting itu dari 23% sampai 25% komisi yang diambil oleh Travelio. Jadi tetap 75%
sampai 77% itu goes to owner. Ya, Oh, sebagai tetap artian gede. kalau kita ngomong let's say tersewa satu malam harga 1 juta, otomatis berarti Travelio ngambil di antara 230.000 sampai 250.000 untuk perharinya. Sisanya 700-an sekian itu akan ke owner. 700-an sekian itu ada dipotong-potong apa lagi gak? Yang akan dipotong-potong apalagi itu hanya PPN 10% atas komisi dari Travelio, dikarenakan Travelio itu PKP ya. Ya, jadi itu kita pajak memang lah akan ya, pajak, itu wajib betul. ya, Jadi kita akan kewajiban. charge PPN atas Benar. komisi. Dari situ lagi yang kedua, yang paling penting ini kita juga mewajibkan semua pemilik yang bekerja sama dengan Travelio Property Management untuk melakukan pendaftaran asuransi. Jadi pendaftaran penting itu. penting Benar, sekali. Pendaftaran asuransi ini preminya sih murah, tidak usah khawatir. Starting from Rp60.000 saja per bulan sampai dengan Rp130.000 per bulan. Jadi ini bisa cover dua hal, Bu Natali. Apa itu? Satu itu property all risk, kedua kita ngomong third party liability. Ya, jadi just in case misalkan ada kerusakan atau kehilangan barang di dalam unit Anda yang tidak maksudnya dikarenakan oleh tamu ya. Oke, Kita ngomong oke. tindakan kelalaian lah. Ya. Itu bisa di cover oleh insurance. Wah. Tapi insurance pasti opsi nomor 2 yang kita akan tekankan pasti pertama itu adalah deposit, karena memang untuk tamu harian, bulanan dan tahunan kita tetap memberlakukan deposit tersebut. ya. Iya, jadi ada 2 antisipasi untuk penjagaan tersebut lah. Wah, jadi aman unit kita. Iya. Karena kan memang nih ada banyak apa sih kayak momok lah kalau kita nyewain properti rusak Iya. gitu kan. Nah, tapi dengan kita kerjasamakan dengan Travelio, wah bagian itu sudah aman karena satu ada deposit nih. Jadi Iya. misalkan turisnya itu atau orang penyewanya itu ngerusakin, ya tentu diambil dari deposit itu Iya. kan, jadi aman. Betul. Atau pilihan kedua nih, ada asuransinya. Iya. Jadi kalau misalnya rusak atau apa, ya kita ada asuransi. Jadi aman, itu tenang. Jadi unit properti kita tetap bagus walaupun kita sewa-sewainnya sudah ke banyak orang. Ya, tapi tentu perlu diperhatikan sedikit nih Bu, karena banyak orang yang salah kaprah mengenai asuransi. Jadi dipikirnya gimana nih? Dipikirnya gini, oh iya saya kan udah daftar tuh di Travelio, 60.000 per bulan saya bayar. Boleh dong kalau TV saya rusak saya klaim, AC saya rusak saya klaim, apa semua rusak. Tidak begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi klaiman ini bukannya semua barang rusak kita klaim. Jadi kerusakan yang memang disebabkan karena kelalaian dari tamu. Oke, bukan karena keusangan ataupun penyusutan barang tersebut. Betul. Karena kalau kita udah pakai 10 tahun, otomatis elektronik kita tahu lah Bu, ya kan? AC-nya rusak, Betul, paling itu cuma tidak 3 juta, 10 tahun. Itu tidak di cover. Tapi kalau misalkan memang karena kesenggol tamu dan akhirnya TV-nya jatuh Pecah, ya. atau apa, itu bisa. Jadi Oke. itu sekedar informasi tambahan, jangan sampai Bapak Ibu tuh salah kaprah nih mengenai proteksi asuransi ya. Karena ini kan tindakan pencegahan. Ya. Itu kali tadi kita ngomongin baru sharing commission untuk daily ya Bu ya. Yes, daily. Bagaimana nih kalau untuk bulanan dan tahunan? Kalau untuk bulanan dan tahunan 15% yang akan diambil oleh Travelio, 85% balik lagi kepada owner. Jadi kalau 10 Lebih juta untung lagi ya. 10 juta sebulan kita ngomong 1,5 untuk Travelio, 8,5 juta itu untuk pemilik unit. Gitu. Yes. Jadi sangat simpel aja, gampang banget cara mainnya, cuma based on sharing profit commission. Pada saat ada transaksi, tergantung dari struktur pricing yang mana si tamu memesan, itu akan langsung automatically ke-deduct dari sistem kita. Oke, berarti dengan adanya Lavaya dan juga Travelio ini, passive income sangat memungkinkan loh. Ya, benar. Jadi apartemen biasa. itu udah jadi mesin uang buat Anda. Walaupun cuma beli 1 unit, walaupun cuma beli 2 unit, tapi benar-benar Anda sudah bisa memiliki passive income. Nah, biasanya kalau apartemen memang ada maintenance fee nih. Nah, kalau misalkan dengan Travelio, maintenance fee-nya itu dideduct dari sana atau bagaimana? Oke, jadi kalau teknis pembayaran IPL ya, kita ngomong iuran pemeliharaan lingkungan ataupun service charge ataupun sinking fund ya. Biasanya ini gini. Jadi kalau misalkan untuk daily itu adalah harga kita sebutnya all in rate Bu Natali. Oke. Jadi anggap aja you stay in the hotel, you nggak bakal ditagih lagi untuk listrik, air dan segala macam. It's all in rate karena harga daily lebih mahal daripada harga monthly and yearly. Oke. Definitely kan. Yes. Kalau harga monthly, kita ngomongnya itu harga yang kita pasarkan di Travelio adalah harga yang termasuk IPL di luar dari listrik, air. Oke. Ya, harga tahunan itu adalah harga di luar dari IPL, listrik dan air. Jadi pada saat Anda mendapatkan tamu bulanan dan Anda melihat itu di dalam Leo Partner Anda tetap melakukan pembayaran secara rutin aja, seperti normal dulu. Ke IPL, listrik, airnya dibayarkan dulu kepada building management atau estate management bersangkutan. Setelah itu nanti dari Leo Partner application ini Anda bisa melakukan upload billing. Upload billing tagihan. Jadi Anda cukup melakukan upload atas pembayaran yang Anda lakukan. IPL kan memang sudah tanggung jawab pemilik ya, karena harga yang kita pasarkan sudah include dari IPL.
listrik air yang digunakan selama tenant itu stay, itu yang akan kita tagihkan lagi based on invoice yang kita dapatkan. Jadi si tamu let's say tanggal 25 sampai tanggal 25. Otomatis yang akan kita charge kepada tamu itu periode 25 sampai 25 ini. Jadi kita akan reimburse balik kepada pemilik. Tapi kalau tahunan ya udah nggak usah dipikirkan, karena memang nanti dari invoice tersebut Bu, si penyewa itu akan langsung kepada building management atau estate management bersangkutan untuk langsung bayarin IPL, listrik dan airnya. Wow, itu menyenangkan sekali, menguntungkan sekali bagi Anda. Nah, jadi sebagai informasi pemirsa, saat ini Lafaya lagi ada program nih. Hanya dengan modal 9 juta rupiah per bulan, Anda bisa memiliki unit apartemen di Lafaya yang sudah langsung bekerja sama dengan Travelio. Artinya Anda seperti benar-benar memiliki bisnis hotel, dan bisnis hotel ini di Bali. Nah, jadi kita lagi ada promo pembayaran kita itu lagi dimudahkan, yaitu hanya 9 juta rupiah per bulan, tapi hanya untuk 50 unit pertama. Nah, 9 juta rupiah per bulan itu untuk DP yang dicicil selama 1 tahun. Lalu di bulan ke-13 kita akan langsung masuk ke KPA. Nah, saya juga belajar banyak ya dari orang-orang hebat lainnya. Kita kan harus membuat sebuah properti ini bekerja untuk kita. Nah, jikapun nanti misalkan Anda masukkan ke KPA dan Anda sudah sewa-sewakan ke Travelio, nah ini kan ibaratnya cicilan properti kita dibayarin sama penyewa. Betul. Semua atau sebagian, tergantung ya. Nah, tapi ini menguntungkan sekali. Jadi Anda nyicil ke banknya pun itu hanya sebagian atau mungkin bisa sampai keseluruhan, karena Anda sewa-sewakan bekerja sama dengan Travelio. Nah, itu pilihan pembayaran pertama. Ada pembayaran berikutnya, ada yang berupa cicilan bertahap 12 kali dan juga 24 kali. Jadi memang nih kita lagi memudahkan pembayaran kepada para pemirsa, supaya para pemirsa segera bisa memiliki unit apartemen di Lafaya yang langsung bisa disewa-sewakan ke Travelio, sehingga bisa menghasilkan passive income untuk mereka. Dan ini kan yang penting sekali ya. Nah, ada yang sudah berapa lama bekerja sama dengan Travelio, supaya mereka tahu bahwa Travelio ini udah pengalaman loh. Kalau kita sementara ini paling lama owner yang memang bergabung di Travelio itu sudah hampir 4 tahun. Jadi kita memang starting untuk operating Travelio Property Management ini dari tahun 2017, Bu Natali. Jadi dari 2017 ownernya masih stay sama kita sampai sekarang. Itu membuktikan ya bahwa satu, memang mereka mendapatkan passive income yang cukup baik. Kedua, memang unitnya itu basically mereka tidak untuk langsung menjual. Mereka untuk benar-benar memang jangka panjang ya property investmentnya. Jadi memang mereka terus expect untuk dapetin dari rental yield saja dulu nih gitu. Dan memang udah mudah sekali karena prinsip kita hassle free. Owner jadi di mana aja, nggak usah pusing. Anda di luar kota kita bisa bantu handle. Jadi sebagai tangan kanan dari si owner. Nah, si ownernya udah santai. Jadi dia benar-benar ya udah mempercayakan semuanya di kita, karena memang mereka merasa sangat transparan. Itu yang paling penting, sangat transparan, dan semua itu bisa dimonitor, bukan hanya pemberitahuan tertulis di foto by kertas ya Bu ya, bukan cuma ditulis oh hari ini ada check in 1 hari, 2 hari, 3 hari apa gitu. Karena kebanyakan owner tuh komplain, banyak kan kita testimonials dari owner yang udah bergabung, kita ajak bicara, kenapa sih Pak salah satu tujuannya kerjasama dengan Travelio. Dibilang itu spesifik adalah sistemnya yang transparan, dikarenakan trust issue. Kita ngomongin mengenai trust issue. Pada saat Anda membeli investasi properti misalkan nilainya miliaran, Anda titipkan ke salah satu individual, tiba-tiba dalam 1 bulan tagihan listrik air Anda melonjak, tapi pada saat ditanya kepada individual tersebut dibilangnya cuma laku 2 hari. 2 hari cuma dikasih. Tahu dari mana saya ya sebagai pemilik. Betul. Jadi kalau di dalam Travelio Property Management itu tidak bisa sembarangan untuk kunci-kunci tersebut Bu. Jadi pada saat ada arrival untuk check in baru akan keluar kuncinya. Gitu. Jadi ini memang salah satu monitoring kita ya, jangan sampai terjadinya hal-hal yang seperti dikecewakan oleh pemilik unit lah. Intinya gitu. Wow, keren banget. Nah, ada tambahan lagi nih, ternyata dengan Anda membeli 50 unit pertama di Lafaya ini Anda juga akan dapat namanya guarantee sewa 1 tahun pertama 6%. Wow, menarik banget Bu Natali. Iya, jadi ini akan dipotong di harga di awal. Karena gini nih, kita kan memikirkan
konsumen, memikirkan Anda, karena biasanya tahun-tahun pertama mungkin tidak seramai tahun kedua, ketiga dan keempat, tapi Anda no worry. Tahun pertama pun kita sudah kasih guarantee yaitu 6%. Jadi menguntungkan banget. Tapi unitnya sangat terbatas loh, hanya 50 unit pertama yang mendapatkan kemudahan bayar hanya 9 juta rupiah per bulan. Di bulan ke-13 Anda masuk ke KPA, dan atau ada pembayaran 12 kali, cicilan bertahap 24 kali. Dan 50 unit pertama ini semuanya kita akan serahkan, kerjasamakan dengan Travelio. Nah, Travelio sendiri, bagaimana pendapat Travelio tentang Bali nih? Oke, kalau saya lihat kemarin ini saya juga sempat dapat video yang dari Pak Sandiaga Uno ya Bu ya, yang mengencourage untuk orang-orang melakukan WFH di Bali dan lain sebagainya. Work from Bali, WFB. Work from Bali, benar. Jadi gini, tanpa ada permintaan seperti itu pun, tanpa ada statement seperti itu pun, semua orang kita tahu pengen banget pergi ke Bali. Betul. Ya, tanpa kita ngomongin ada pandemi atau enggak ada, menurut saya Bali udah pasti salah satu tujuan kota destinasi utama. Gitu. Jadi saya optimis sekali, tidak perlu dikhawatirkan mengenai itu. Dan ini salah satunya Nusa Dua. Kita ngomong Nusa Dua. Betul banget. Nusa Dua itu acara area di mana yang memang terjadinya event-event penting. Benar. International event banyak sekali ada di Nusa Dua. Betul banget. Itu untuk MICE kita ngomong. Dan sekalinya terjadi event tersebut, kita ngomongin mengenai pangsa pasar permintaan yang cukup besar. Gitu. Jadi kalau saya bisa bilang rata-rata ini area yang cukup prime. Hotel-hotel di area Nusa Dua itu hotel-hotel yang sangat berkelas. Benar. Bintang-bintangnya cukup tinggi-tinggi itu semua bagus-bagus gitu. Nah, ini menurut saya salah satu arahan yang sangat baik lah untuk kedepannya ya. Kalau saya katakan, dan apalagi ini kita dengan menetapkan inovasi-inovasi dikarenakan untuk misalkan harian, bulanan, tahunan, ini kita juga menyediakan lagi layanan untuk pembayaran nih, Bu Natali. Oke, jadi kalau misalkan orang pada saat dia melakukan penyewaan secara bulanan dan tahunan, otomatis mereka akan melakukan upfront payment di depan. Ya dong. Anda sewa villa misalkan 2 bedroom, 3 bedroom, itu semua you sewa 1 tahun, you sewa dari agent atau apapun, you bayar langsung 1 tahun di muka. Di Travelio kita memberikan kemudahan tersebut. Jadi kita melakukan inovasi di mana pada saat orang mau melakukan sewa medium term to long term, itu mereka masih bisa melakukan cicilan, installment. Ya, jadi ini kita membuka pangsa pasar yang jauh lebih besar, opportunity yang lebih baik untuk si pemilik ibaratnya. Karena kita lihat bukannya tidak ada demand, sebenarnya ada demand, tapi ibaratnya gini, dilema nih. Mau bayar langsung di muka, kadang ada keperluan lain yang mendesak gitu kan. Jadi kita ngelihat dari kebutuhan masyarakat gitu, karena kebutuhan masyarakat ini kita lihat banyak sekali yang melakukan installment gitu. Jadi mereka tapi gak usah khawatir, kalau mereka installment ibaratnya kayak kita beli properti, harga installment pasti lebih tinggi dibandingin cash keras ya Bu ya. Kalau mereka full payment tentunya ada promo. Kalau misalkan installment, mereka akan ada tambahan untuk installment fee. Dan installment fee terus kita akan share juga kepada pemilik unit. Jadi ada tambahannya juga. Pemilik unit untung terus nih ya. Untung terus dong. Maunya kan gitu, partnership kan pasti harusnya memberikan keuntungan buat kedua belah pihak. Iya, benar. Kita fasilitas di Lavaya ini lengkap banget. Kita ada kolam renangnya. Kolam renangnya itu mewah, bagus, juga berbentuk lagun tuh. Jadi kalau bentuk lagun itu kan semuanya nyambung. Jadi kalau kita berenang, wah dari sini kita bisa terus berenang sampai ke ujung sana dan semuanya nyambung. Nah, kolam renang kita juga ada kolam renang anak. Kolam renang anak kita ini juga ada permainannya. Jadi anak-anak seneng banget nih, bukan cuma berenang tapi juga ada water spray dan sebagainya. Juga kita konsep dari Lavaya ini forest, jadi hijau. Jadi benar-benar berada di Lavaya itu ada warna birunya, kolam renangnya, ada hijaunya, forestnya, dan juga ada permainan buat anak. Jadi untuk family ini tepat banget stay di Lavaya. Juga dalam hitungan jalan kaki itu keluar dari Lavaya itu sudah sampai ke pantai dengan pasir berwarna putih. Nah, jadi itu beneran pantai yang kita bisa injek-injek ya Bu ya, bukan cuma langsung terjun yang laut dalam ya. Ada pasir putihnya. Dan juga dari Lavaya itu kalau lihat sunset, sunrise itu indah sekali. Nah, jadi fasilitas-fasilitas itu tentu pastikan turis atau orang pelancong, wisatawan itu kan pasti lihat juga ya fasilitas apa yang ada ya. Pasti.
betul. Oke, nah jadi itu juga sebagai salah satu kelebihan, wah orang mau menyewa unit di Lafaya, betul ya, demikian ya? Selain fasilitas itu mungkin yang perlu dibahas sedikit mengenai fasilitas di unit juga ya Bu ya. Kenapa nih, maksudnya apa yang membedakan Lafaya dengan yang lain? Kalau kita ngomong kan kebanyakan di Bali itu lebih banyak hotel ataupun villa ya. Kalau hotel kan kita tahu sendiri memang kebanyakan dari hotel tersebut tidak ada kelengkapan untuk masak, kelengkapan yang nggak boleh spesifik masak, itu tidak bisa nggak boleh ya. di hotel. Nah jadi mungkin salah satu benefit yang memang kita harus kasih tahu juga nih kepada calon investor di Lafaya. Jadi memang ini spesifiknya untuk unit-unit yang standar Travelio tersebut memang udah dilengkapi dengan kelengkapan untuk masak, makan, dan juga kebersihan. Jadi masing-masing untuk yang buat medium stay dan long stay, memang karena kita targetnya bukan cuma untuk daily ya Bu ya. Kalau target daily memang kita lebih cocoknya kayak kebutuhan untuk hotel aja, fasilitasnya cuma ranjang, AC, TV ya kan cukup. Tapi kalau untuk kita fokus untuk medium dan long term, ini kita sudah mikirkan sedemikian jauhnya untuk kelengkapan yang diperlukan apa sih untuk tamu-tamu tersebut. Oleh sebab itu untuk semua apartemen yang di Travelio dan khususnya untuk Lafaya juga kita akan menyiapkan untuk standarisasinya itu sudah ada kelengkapan untuk makan, masak dan juga kebersihannya. Gitu. Dan memang untuk 50 unit pertama ini Anda sudah langsung fully furnished. Jadi udah fully furnished seperti yang Ibu Felicia sampaikan, ada dapurnya, pokoknya udah fully furnished standar untuk Travelio. Nah, jadi no worry, semuanya udah dipersiapkan dari Lafaya. Nah, pemirsa, banyak banget keuntungan dari Anda memiliki unit Lafaya karena selain itu fully furnished, harganya lagi dimudahkan untuk pembayarannya, juga bekerja sama dengan Travelio. Jadi sekarang ini memiliki passive income jadi mungkin banget dengan adanya Lafaya dan juga bekerja sama dengan Travelio. Jadi Anda bisa tidur pun dapat uang yang bekerja Travelio, karena Travelio yang akan memasarkan unit-unit Anda sehingga properti Anda, terutama apartemen Lafaya ini benar bisa menjadi passive income. Terima kasih banget loh Ibu udah mau datang, udah menjelaskan kepada para pemirsa. Iya, sama-sama Bu Natali, thank you. Ditunggu banget nih ya. Jadinya untuk para investor sesegera mungkin untuk menjadi bagian dari Lafaya dan Travelio Property Management karena ini pendaftarannya hanya untuk 50 yang pertama ya. Unit pertama. Jadi sangat terbatas dan ini kesempatan untuk kita semua beneran bisa menerapkan passive income dalam kehidupan kita dengan memiliki properti apartemen di Bali yaitu di Lafaya, di mana nanti bisa mengalami kenaikan dari properti itu karena di Bali itu kan kenaikan propertinya cukup tinggi. Tapi sambil menunggu kenaikan itu Anda dapat uang ke kantong, yaitu Anda dapat arus kas dengan Anda menyewa-nyewakannya di Travelio. Jadi semuanya tercover loh ini. Sangat menguntungkan bagi Anda. Terima kasih atas waktu Anda. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.